Selamat datang di Pematang Siantar, pemirsa. Kita bertemu lagi dalam program Komunitok. Kali ini Komunitok akan melihat kegiatan dari pemilik hewan berbadan besar. Mendengar suara gonggongannya akan membuat siapa saja yang berada di dekatnya merasa takut. Bobotnya yang besar dengan perawakan ototnya yang keras menunjukkan bahwa hewan yang satu ini memiliki kekuatan ekstra. Ya, benar saja, dengarlah suara gonggongan mereka. Ketika kami mengunjungi salah satu pecinta anjing ras American Pitbull yang berada di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara ini. Adalah Herman yang memiliki jumlah anjing ras Pitbull lebih dari satu. Kecintaan pada anjing sejak kecil membuatnya tetap memilih untuk memelihara anjing hingga kini. Dari kecil sih saya sudah senang sama anjing. Karena saya anggap anjing ini punya cinta yang berbeda dengan hewan lain ke kita. Dia sayang sama tuannya melebihi diri dia sendiri. Itulah kalau ininya. Dia rela korban, apalagi Pitbull rela mati demi tuannya. Saya pertama dulu waktu kecil anjing kampung. Saya mulai Pitbull mulai tahun 2006. Dari kecil terbiasa menyayangi hewan berbulu yaitu anjing membuat Herman tetap berkomitmen untuk memelihara hewan berkaki 4 tersebut. Ketertarikannya memelihara anjing ras American Pitbull inilah yang membuat Herman memilih ras Pitbull. Ngeliat Pitbull ini gagah pertama, lalu kedua sifat dia berbeda dengan anjing lain. Dia sangat loyal sama tuannya. Pada saya sangat loyal sekali. Dia sangat ingin bermain dengan saya tiap hari. Selain tampak gagah dari ras lainnya dalam hal perawatan, ras Pitbull termasuk yang tidak memerlukan perhatian khusus, seperti pada perawatan jenis anjing berbulu lebat. Saat ini Herman memelihara 2 jenis ras anjing, American Pitbull Terrier yang merupakan berasal dari Amerika, dan ras Dogo Argentino yang merupakan ras berasal dari Argentina. Ada 2 ras, jenis American Pitbull dengan Dogo Argentino. Kalau tampak ini bentuk ada kemiripan, tapi berbeda dari segi warna. Pertama dari warna, Dogo Argentino hanya warna putih. Tidak ada warna lain, hanya putih. Kalau Pitbull dia berbagai macam warna. Ada coklat, ada hitam, ada belang hitam putih, belang sapi sebutannya, ada brindle, banyak warna. Kesulitan nggak ada sih, karena saya meliharanya dari kecil. Jadi mereka paling di kesehatan aja, terkadang ada sedikit mereka butuh perawatan khusus karena masih papi itu rentan penyakit. Jadi kita lebih inilah perawatannya waktu dia kecil sampai dia 6 bulan. Nah di situ dia rentan penyakit. Jadi kita perlu vaksin, lakukan vaksin. Sekilas American Pitbull Terrier dengan Dogo Argentino tampak mirip ya pemirsa. Mulai sekarang mari kita sama-sama mengenal perbedaan keduanya. Yang pertama dan sangat kasat mata adalah perbedaan warna pada anjing ras ini. American Pitbull Terrier memiliki warna beragam, seperti coklat, hitam, putih hitam, dan lainnya. Sedangkan untuk jenis Dogo Argentino hanya memiliki warna putih. Lalu dari segi size, kalau Dogo Argentino dia lebih besar ketimbang Pitbull. Lebih berat dan lebih tinggi ketimbang Pitbull. Dalam hal makanan, Herman termasuk pemilik anjing yang sangat memperhatikan asupan nutrisi hewan peliharaannya. Kita milih nih kalau untuk pemilik dogi, ada yang dia masak sendiri, ada yang dia dog food. Dog food yang udah ada kemasan per 15 kilo gitu. Kalau tadi lihat di tempat kita kan ada perbedaannya. Kalau dog food kita nggak usah mikir lagi berapa proteinnya, berapa karbohidratnya, semua udah lengkap, udah ditakar persajian. Tapi kalau kita masak sendiri, semisal kita masak nasi,
ayamnya, pakai sayur. Kita masih mereka-reka berapa ini proteinnya, udah cukup nggak, karbohidratnya kebanyakan nggak. Nah, itu perbedaannya. Tapi kalau saya menggunakan mereka dog food. Baik American Pitbull maupun Dogo Argentino miliknya sama-sama diberikan asupan yang baik. Tidak ada perbedaan, yang terpenting adalah kandungan nutrisi pada makanan yang diberikan. Nggak, sesekali mereka kita kasih raw food. Raw food itu mentah, daging mentah, supaya ini aja kembali ke habitat mereka. Mereka kan karnivora, biar mereka merasakan daging. Seperti nenek moyang, semua kan berawal dari serigala dulunya. Semua pada kalau ditarik awalnya berawal dari serigala, kembali ke pemakan daging. Memelihara anjing ras tertentu memang bukan perkara mudah ya pemirsa. Selain dibawa dari tempat asal mereka untuk beradaptasi di tempat lain, memang dibutuhkan hal-hal penting untuk membuat anjing ras tersebut hidup dengan layak. Anjing pitbull kerap kali diasumsikan negatif pada manusia. Perawakannya yang sangar tak jarang membuat anjing ras ini hanya disukai oleh orang tertentu saja. Tapi tak banyak yang tahu bahwa di balik keganasan mereka saat beraksi, sebenarnya American Pitbull Terrier merupakan anjing yang memiliki temperamen yang lembut. Menurut riset Temperament Testing Society, American Pitbull Terrier memiliki tingkat temperamen sebesar 83,9%, merupakan parameter anjing yang dapat dipelihara oleh anak kecil. Bahkan Pitbull mendapatkan angka yang lebih baik dibandingkan dengan Beagle 78,2% dan Golden 83,2%. Meski begitu, Herman yang sudah lama dekat dengan beberapa pitbullnya tersebut sangat memperhatikan anjing peliharaannya dari usia anak-anak atau papis. Perawatan dari kecil yang paling kita mulai perawatan usia 2 bulan kita harus perawatan mulai dari vaksin. Vaksin dia harus mulai dari 2 bulan ada 3 kali vaksin. 2 bulan, lalu sebulan berikutnya vaksin kedua, sebulan berikutnya vaksin ketiga. Itu harus dilakukan vaksin. Di vaksin terakhir di usia dia 4 bulan itu dilengkapi dengan vaksin rabies. Jadi semua anjing aman terhadap penyakit, aman terhadap rabies. Meski terbilang mudah dalam perawatan, kesehatan dan kebersihan kandang tempat pitbull tinggal sangatlah perlu diperhatikan. Iya, itu dia. Satu, saya suka anjing yang gagah ya. Kesannya kalau kita ini dia lebih berwibawa, lebih sesuai dengan saya lah, gagah, dan perawatannya lebih simpel. Tidak seperti anjing berbulu lain yang berbulu tebal, dia butuh grooming, perawatan bulu lah, butuh nutrisi bulu. Kalau ini tidak, simpel. Kita yang sepanjang dia makannya teratur, dimandikannya cukup hanya 2 minggu sekali sudah cukup. Lalu kandang bersih, udah bulunya aman. Setidaknya setiap pagi harus dibersihkan. Setiap pagi atau malam. Jangan, tadi makanya kalau saya kandang ada namanya tatakan, jadi setiap pipis atau pup dia jatuh ke bawah. Dia nggak pernah tidurin pipis dan pupnya. Jadi ada 2, ini lantai atasnya sama lantai bawah untuk nampung pipisnya. Jadi nggak pernah tidurin pipisnya, jadi bulunya dia bagus semua. Yang sering bermasalah itu karena dia sering nidurin pipisnya, nidurin ee-nya, jadi jamur, sakit kulit. Ukuran pitbull atau dogo usia dewasa bisa mencapai bobot lebih dari 60 kg. Tentu saja semakin membuat siapa saja akan selalu waspada jika berada di sekitar anjing pitbull.
Meski terlihat memiliki otot yang kuat, wajah yang sangar, ternyata pitbull dewasa masih lebih mudah untuk dipelihara. Berbeda dengan usia anakan atau puppies yang masih agak sulit dikendalikan. Dan juga diperlukan perhatian ekstra perihal kesehatannya. Anak anjing lebih nggak bisa diatur sih, karena kita masih mendidik ya. Dia masih acuh tak acuh sama apa perintah kita. Itulah tugas kita untuk mendidik dia. Jadi dia masih tahap belajar. Tapi kalau sudah gini kan sudah ngerti. Apa kita perintahkan, dia tahu apa mau kita. Jadi di dog food itu ada dibedakan makanan untuk anakan di bawah usia 12 bulan, 0 sampai 12 bulan, dengan usia untuk makanan untuk usia dewasa. Dia ASI sampai sebulan. Setelah sebulan, dia diperkenalkan dengan makanan berat. Mulai diperkenalkan dengan makan berat. Sembari sambil minum ASI, sambil makan berat. Ya, setelah 2 bulan sudah full dia bisa makan berat tanpa ASI. Tinggal di kota kecil tak membuat Herman atau pemilik anjing ras lainnya yang ada di Siantar kesulitan mendapatkan pangan yang tepat. Meski begitu, membeli pangan jenis lain juga diperlukan dengan mendatangkannya dari luar kota Siantar. Kita ambil dari Jakarta, ada juga dari Medan, karena anjing kita banyak, jadi kita setiap bulannya harus sudah ready stock. Salah satu hal yang paling penting saat ingin memiliki anjing ras, sangat perlu memperhatikan silsilah keturunannya. Seperti Herman sendiri, sangat selektif sebelum memelihara anjing-anjingnya. Keseriusan itu ditunjukkan dengan adanya sertifikat sebagai bukti bahwa ia mengetahui generasi anjing tersebut sebelumnya. Mengetahui silsilah anjing ras yang akan dipelihara bukan di habitat asalnya, bertujuan untuk mengetahui karakter anjing tersebut nantinya. Sejak usia puppies atau usia anak-anak, Herman biasanya akan membuat tempat berbeda dengan anjing dewasa. Seperti ini, tempat dibuat senyaman mungkin agar puppies bebas bergerak untuk melatih kekuatan. Selain itu juga agar lebih dekat dengan induknya anjing, apalagi masih usia menyusui. Semua jenis anjing sama ketika lahir, yang mempengaruhi karakter mereka adalah sang pemilik. Pitbull merupakan anjing yang mempunyai loyalitas tinggi dan pintar, sehingga mudah diarahkan. Ditambah dengan sifat pantang menyerah dan fokus yang baik, akhirnya seekor pitbull bisa diarahkan apa saja sesuai dengan keinginan tuannya. Meski anjing milik Herman dilatih menjadi family dog, agar dekat dengan orang-orang yang ada di rumahnya dan di sekitarnya, namun ia tak selalu membuat anjing peliharaannya tetap berada di rumah. Herman selalu berusaha meluangkan waktu untuk membawa semua anjingnya, baik pitbull maupun dogo, untuk berinteraksi di luar rumah atau kandang. Supaya dia nggak stres. Banyak orang pelihara anjing hanya di kandang, itu yang salah. Saya selalu menyempatkan punya waktu untuk anjing saya, punya dogi saya. Saya selagi ada waktu luang, seperti ini hari Sabtu nih, Sabtu atau Minggu atau hari libur, saya usahakan kalau ada waktu kosong bawa jalan dogi. Jadi dia tidak stres dan dia bersahabat sama semua orang. Saya biasanya sore, di luar setelah jam kerja lah, setelah jam kerja atau hari libur. Kegiatan outdoor seperti ini bisa menghindarkan stres pada anjing peliharaan. Selain itu juga melatih kekuatan, kelincahan gerak, serta memberikan suasana yang berbeda. Saat membawa anjing peliharaannya bermain di luar kandang, Herman yakin bahwa anjingnya sangat bersahabat dengan orang sekitar. Enggak, karena itu tadi saya udah yakin dengan anjing saya. Saya nggak ada rasa takut. Saya nggak ada rasa takut dia mau nyerang orang. Nggak ada rasa takut karena saya udah mengenal dia 100%. Lain hal tadi kalau orang pelihara anjing, dia tangan kedua, dia tidak mengenal anjing itu. Kalau ini saya pelihara dari kecil, saya mengenal dia 100%. Saya sering bawa jalan outdoor seperti ini,
Saya sering bawa bawa dia berenang, bawa ke hiking. Meski terlihat mudah saat bermain dengan para anjing peliharaan di luar rumah, ada hal yang tetap perlu diperhatikan ya pemirsa. Yang pasti tali. Tali harus lengkap, kalung. Meskipun anjing kita yakin, orang lain kan belum tahu anjing kita aman atau tidak. Supaya orang lain nyaman juga dan kita bisa mengontrol anjing kita harus bawa tali. Semua anjing ras peliharaan milik Herman ia miliki sejak usia anak-anak. Hal itu ia lakukan agar ia bisa mendidik anjing kesayangannya tersebut sesuai dengan keinginannya, yaitu dekat dengan keluarga atau orang di sekitarnya. Just tur, just tur, just. Dengan ukuran yang besar, rahang yang tegas, dan otot yang tampak kuat, membuat anjing ras American Pitbull ini seringkali diimajkan negatif. Tak bisa menutup mata untuk hal tersebut ya pemirsa, namun memang beberapa kali peristiwa Pitbull menggigit pernah terjadi. Bukan tanpa sebab tentunya ya pemirsa, menurut para pecinta anjing bahwa tak ada hal yang terjadi tanpa sebab. Banyak image negatif ya kalau Pitbull ini, yang mendengar Pitbull seram, takut. Padahal itu salah. Itu image itu memang muncul karena banyak Pitbull yang disalahgunakan. Pitbull ini bisa sebagai anjing pembunuh, bisa anjing yang menjadi anjing sangat baik. Tergantung kita mau didik dia sebagai apa. Dia akan mengikut apa yang kita ajarkan. Kalau saya mendidik mereka anjing yang baik, dari kecil mereka sudah familiar dengan orang-orang lain selain saya. Seperti kita wawancara ini, mereka kan nggak ada niat menyerang. Bukan hal mudah memang untuk membuat anjing-anjing ras Pitbull yang diimajkan garang menjadi manja, bahkan dekat dengan keluarga. Dalam melatihnya juga memerlukan waktu yang tidak singkat. Mulai dari kecil sampai dia 5 bulan. Pertama kalau 2 bulan sampai 5 bulan dia masih acuh-acuh tuh. Asik, namanya anak-anak ya, lari sana lari sini. Tapi semakin kita tanamkan kepatuhan, dia semakin patuh. Paling penting untuk pelihara Pitbull, kita harus tanamkan ke dia bahwa kita bosnya. Itu dari kecil. Jangan sampai terbalik. Jangan jadi dia bosnya, kita yang ikut dia, itu salah. Kebanyakan orang yang pelihara Pitbull salahnya di situ. Dia nggak dapat sisi leadernya. Jadi dia nggak mau diperintah apapun, nggak mau. Bagaimana pemirsa? Mulai tertarik untuk memelihara anjing ras Pitbull atau Dogo? Tidak perlu takut berlebihan ya. Menurut Herman, ada tips membuat anjing ras ini menjadi sahabat para dog lovers. Jadi pertama ya, kalau tips saya untuk bagi orang yang tertarik ingin melihara Pitbull, pikirkan dulu usia Pitbull maupun usia anjing lain lah, 10 sampai 15 tahun. Siap nggak untuk melihara selama waktu itu? Maksud saya, jangan hanya hobi di awal. Jangan hanya hobi di setahun, 2 tahun. Setelah itu bosan, itu menyebabkan banyak anjing terlantar. Banyak anjing yang tidak memiliki tuan, atau dioper sana oper sini, jual sana jual sini. Itu tadi anjing jadi agresif karena dia tidak tahu siapa tuannya. Nah, pertama itu tipsnya. Lalu kedua, bersedia makan dia, memastikan makan dia setiap hari, memandikan, perawatan lah ya, perawatan. Lalu bersedia pengecekan kesehatannya. Untuk ras Pitbull ada keunikan sendiri yang tidak dimiliki anjing ras lain. Hal tersebut terlihat dari telinga yang juga sebagai ciri khas dari ras Pitbull si anjing berotot. Oh iya, ini di crop ear. Sebutannya dikupir kalau istilah di Pitbull.
kupir, singkatan dari crop ear, kupir. Pertama sih keindahan ya, keindahan kepala. Karena kayak udah membudaya sih kalau pitbull ini, kalau nggak dikupir kurang gagah, kurang ganteng. Itu satu keindahan. Kedua dari segi fungsi. Dulunya ini kan sejarahnya dipakai untuk tarung maupun berburu. Jadi supaya dia tidak gampang kena gigitan telinganya, dikupir, dipotong. Jadi lawannya nggak bisa gampang dapat telinga. Sayangi anjingmu, rawat dia karena dia sahabat kita. Dan sebelum memiliki anjing, pikirkan usia anjing itu 10-15 tahun. Bersedia nggak merawat dia sepanjang umur itu?